caraku memaafkan. Di balik penampilan Ayu yang energik, dipadu dengan dancer dan koreografer yang senada, ada luka yang tersirat dalam lagu ini. Bagaimana tidak, sepenggal bait lagu yang dinyanyikan Ayu seolah menjadi gambaran dari realita kehidupan yang kini tengah menghadangnya, seperti yang selama ini selalu dinyatakan Ayu, bahwa ia tidak ingin memikirkan masa lalu bersama Angie. Lantas benarkah jika lagu ini diciptakan atas permintaan Ayu, ataukah Dikatakan penyakit saya guna-guna dari orang yang sudah berat katanya. Sampai saya dikenakan 5 paket. Paket pertama 7.900.000, terus kesininya pokoknya ada kekurangan uang jadi dia kejar ke rumah saya. Sampai jual angkot itu angkot punya anak saya yatim. Saya punya anak yatim 2. Saya begitu masuk, saya daftar 300.000, waktu itu masih 300. Langsung saya tunggu Guntur Bumi datang habis maghrib, Bang Haji, habis maghrib. Terus saya masuk ke dalam di terapi, dipegang tangannya oleh dia. Dia bilang, oh Bu, ini diguna-guna orang. Ibu sudah lama diguna-gunanya, malah ibu mau dibikin mati. Dia bilang begitu. 28 kurang lebih. Bahwa saya bersedia untuk bertanggung jawab kepada jamaah yang merasa dirugikan dengan menyodorkan bukti dan fakta dengan cara musyawarah dan mufakat. Tidak hanya Sri Suryani saja yang telah menghabiskan dana puluhan juta rupiah selama menjalani pengobatan. Ada sejumlah nama lainnya yang juga angkat bicara perihal berapa biaya yang harus ia keluarkan saat harus berobat ke Guntur Bumi. Dan rata-rata setiap pasien menghabiskan dana mulai dari 20 hingga 30 juta rupiah yang diberikan dalam bentuk pembelian hewan kurban berupa sapi atau kerbau. Tapi sayangnya besarnya biaya berobat yang mereka keluarkan tak sebanding dengan apa yang mereka harapkan. 500.000 pendaftaran, terus malam itu juga sore itu kita diminta 600.000. 6 juta. 19 juta. Iya. Di Paraning itu apa? 4 juta. Iya. Terus pendaftaran lagi kalau ke situ 35.000. 2 kali. Iya. 6 juta sama Pak Denny semuanya. Total kerugian berapa, Pak? Sekitar 30 juta. 30 juta ya. Kalau ibu sekitar 21 deh, 22 deh. Ya kita nggak dimintain itu. Ibu juga dikasih tanda terima ya? Enggak, kita nggak minta. Selama ini nggak pernah ada tanda terima? Kasih selera putih aja. Oh, ini apa namanya? Iya sih supaya jangan ada yang kena lagi, kasihan. Tapi kita kan bersepakat kita memaafkan dia ya. Bersepakat kita memaafkan, Pak. Kita nggak memusuhin orang, Pak. Yang penting uang itu bisa kembali. Caranya bagaimana? Kekecewaan dan perdebatan dari sejumlah pasien yang merasa dirugikan rupanya membuat mereka berniat akan membawa masalah ini ke jalur hukum. Sebut saja Hans yang sampai menyewa jasa pengacara untuk membereskan permasalahan ini. Lantas seperti apa keputusan mereka melihat pernyataan UGB Rabu kemarin? Akankah masalah itu tetap berlanjut hingga ke ranah hukum atau justru akan berakhir dengan kata damai? Sehingga kami dari kuasa hukum tidak ada lagi alasan ya apabila seluruh keinginan kami telah beliau sanggupi untuk dipenuhi. Nah, untuk itu maka ya beliau mengajak tawaran berdamai. Sebenarnya kami tidak bermusuhan dengan beliau, itu tidak ada. Jadi sebetulnya bukan damai. Apabila beliau memenuhi ketentuan itu ya sudah, artinya kami tidak akan masukkan masalah ini ke ranah hukum. Itu hari Sabtu kemarin itu sudah banyak mantan-mantan pasiennya yang mendapat ganti rugi dari sana. Itu sudah menunjukkan bagi kami itikat baik beliau ya untuk menunaikan janjinya kepada kami. Janji yang 5 poin tadi. Sehingga secara muslim beliau mau menyelesaikan masalah ini dengan syariah. Selain berhadapan dengan sejumlah pasien, Ustadz Guntur Bumi juga harus menjalani bimbingan dari Majelis Ulama Indonesia selama 6 bulan ke depan. Lalu benarkah jika dalam masa bimbingan MUI ini, Ustadz Guntur Bumi tidak diizinkan membuka praktek pengobatannya? Bersedia dibina dan dibimbing oleh Majelis Ulama Indonesia secara intens
dan khusus selama 6 bulan serta bersedia melaporkan pengobatan rupiah sejenisnya kepada Majelis Ulama Indonesia. Iya, 3 bulan manajemen, 6 bulan pengobatannya. Nah, kalau pada titik itu kita temukan sama-sama, Pak Umat silakan melihat, menilai. Kalau memang kita jumpain, kita sampaikan MUI, ternyata fatwa Anda, fatwa Majelis Ulama itu mandul, tidak dilaksanakan, tidak dijalankan oleh yang bersangkutan. Maka masuklah dia kepada poin penistaan agama dan dinyatakan haram. Nah, selama ini kegiatan aktivitas kami bilang tidak boleh buka. Dia harus tutup. Dalam masa itu, UGB harus membuktikan bahwa ia mampu menjalankan praktek pengobatan sesuai dengan apa yang telah ditentukan MUI. Tapi ketika hal ini tidak bisa terrealisasi serta ditemukan kembali hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan kriteria, benarkah Majelis Ulama Indonesia akan mengeluarkan fatwa sesat dan menjatuhkan sanksi terhadap pengobatan Ustadz Guntur Bumi? Jika di kemudian hari terdapat hal-hal yang tidak sesuai, ya, saya ulangi, hal-hal yang tidak sesuai, baik dalam arti fatwa MUI tentang perdukunan maupun peramalan dan kriteria 10 aliran sesat yang dibuat oleh MUI, maka saya siap menerima fatwa sesat dan menyelesaikan dari MUI serta bersedia menerima sanksi. Saya ulangi, bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Bang Han itu melontarkan tuntutan ini bukan dalam rangka menjatuhkan. Dia mengatakan kepada saya, ya Bang, ini kita mau tausiah. Tausiah itu ada 3 unsur yang menyangkut di dalamnya, yaitu tausiah bil haq, tausiah bil sobit, tausiah bil mahkamah, dengan dasar kasih sayang. Jadi kemarin kita sudah bicara bahwa beliau amat sangat menyesali apa yang dia lakukan. Karena begitu, Bang Han sudah mencabut segala tuntutannya, sudah terjadi islah. Sederet kalimat sebagai kata sepakat bukan inti dari masalah ini, tapi bagaimana Ustadz Guntur Bumi menjalani apa yang telah disepakati. Itulah yang diharapkan MUI juga pasien yang sebelumnya merasa dirugikan. Yang terpenting itu bukan dalam konteks tertulis, tapi memang aplikasinya. Setelah hari ini tolong diawasin bareng-bareng gitu. Bareng-bareng diawasi. Bareng-bareng diawasi. Sebagai warga negara. Kita awasin, silakan nanti kan MUI juga buka. Kalau memang dia melanggar poin 9 itu jelas. Apabila dia melanggar ketentuan semua poin yang telah dibuatnya, maka dia akan bersedia dinyatakan sesat dan telah Menyesatkan. Saya harap ini menjadi pembelajaran, ya kan, bagi dukun-dukun yang berkedok ustadz, ya, supaya tidak merugikan lagi. Ini kan banyak dukun-dukun yang berkedok ustadz di Indonesia ini banyak. Jangan sampai timbul lagi kasus-kasus seperti UGB ini. Sebaiknya mencari uang di jalan yang benar lah. Jangan ada tipu kiri, tipu kanan, seperti itu. Harapannya sih itu kepada dukun-dukun yang berkedok ustadz ini lah. Inilah kisah pedangdut Ayu Ting Ting yang mencerahkan keluh kesah lewat lagu barunya berjudul Yang Sudah Ya Sudahlah. Meski lagu ini berkisah tentang seseorang yang ingin melupakan masa lalu, lagu baru Ayu ini justru dibawakan secara energik. Entah ini sebagai penyemangat atau bentuk keteguhan hati menghapus kelamnya cerita di masa lalu, yang jelas Ayu Ting Ting tidak ingin penampilannya di lagu baru itu membawa kesan kesedihan, tapi justru keteguhan memulai hidup baru. Setidaknya inilah yang terlihat saat ia melangsungkan syuting video klip Rabu kemarin. Syuting apa baik boleh diceritain? Tim video klip Yang ya sudah. yang sudah ya sudah. Iya, lebih fresh, terus juga lebih kelihatan agak lebih seksi sedikit karena kan saya sekarang udah jadi ibu-ibu ya. Hot mama asik. Ya kayak gitulah. Harus riang dong. Suara nyanyiannya juga riang kan? Lagunya riang, bukan lagu yang nangis-nangis. Udah nggak ada itu nangis-nangis. Yang sudah ya sudahlah, sudah maafkan kamu sayang. Yang sudah ya sudahlah, inilah caraku memaafkan. Di balik penampilan Ayu yang energik dipadu dengan dancer dan koreografer yang senada, ada luka yang tersirat dalam lagu ini.
Bagaimana tidak, sepenggal bait lagu yang dinyanyikan Ayu seolah menjadi gambaran dari realita kehidupan yang kini tengah menghadangnya, seperti yang selama ini selalu dinyatakan Ayu, bahwa ia tidak ingin memikirkan masa lalu bersama Angie. Lantas benarkah jika lagu ini diciptakan atas permintaan Ayu, ataukah